Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sidik Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas ciri-ciri tentang orang terkena gangguan jin ataupun gejala-gejala gangguan jin pada manusia. Nah, di video kali ini lengkap ya, ini lengkap ini ya. Nah, dengan ada bukunya ini, Ruqyah Syariah Terapi Gangguan Jin. Ini pun saya belajar sejak 2019 dengan guru saya bernama Tabib Ustadz Ahmad Ibrahim dari Bandung. Alhamdulillah sudah lulus dan mendapatkan ini ya, ada ijazahnya juga. Alhamdulillah dari Al-Husna Terapi, Rumah Terapi Al-Husna. Nah, di video kali ini membahas tentang ciri-ciri ataupun gejala orang yang terkena gangguan jin. Nah, ini lengkap ini di sini ya. Oke, tanpa panjang lebar, tapi jangan di-skip, ditonton sampai akhir supaya tidak gagal fokus ataupun tidak gagal paham. Siapa tahu orang terdekat kalian ataupun diri kalian sendiri pun terkena ciri-ciri tersebut. Mungkin itulah ciri-ciri terkena gangguan jin pada manusia. Oke, kita let's go langsung ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu bab gejala-gejala gangguan jin pada manusia. Nah, karena banyak pertanyaan, ini seperti apa sih gejalanya kena jin? Bagaimana yang gejalanya waktu kena ini? Nah, langsung saja kita membahasnya di video kali ini. Nah, langsung saja ya. Gejala kena jin itu ada dua. Yang pertama gejala pada waktu tidur dan gejala pada saat jaga. Nah, di buku ini menjelaskan gejala pada waktu tidur ada 13 macam gejala. Nah, yang pertama adalah susah tidur malam, yaitu tidak bisa tidur kecuali setelah lama bersusah payah. Wah, itu sangat luar biasa itu. Kadang ada yang susah tidur sekali, kecuali kita sudah guling-guling sampai 1 jam baru kita sudah tidur. Itu biasanya adalah gejala. Kemungkinan bisa juga kalau kita penat ataupun banyak pikiran pun susah tidur juga. Jadi enggak 100% juga. Tapi di buku ini menjelaskan gejalanya seperti itu. Mungkin Anda juga di rumah seperti itu juga kali ya. Nah, yang kedua, cemas. Ya, ini sering terbangun pada waktu malam. Nah, mungkin cemas, pikiran apa gitu ya, dan kita terbangun pada waktu malam. Wah, macam mikir langsung terbangun gitu tiba-tiba gitu ya. Itu pun bisa juga gejala-gejala gangguan jin. Nah, yang ketiga, mimpi buruk ataupun kabus, yaitu mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya lalu ingin berteriak meminta tolong tapi tidak bisa. Macam kayak tetapi kita posisi sedang tidur, macam seperti kita mengigau. Tapi macam kayak kita mau teriak tidak bisa. Nah, itu bisa juga kemungkinan gejala kena gangguan jin. Nah, yang keempat, mimpi menyeramkan. Nah, ini kebanyakan, ini kemungkinan 80% kena gangguan jin. Nah, yang kelima, mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, onta, ular, singa, dan tikus. Ini ada serigala juga ini ya. Nah, tapi
Kalau mimpi melihat binatang itu kan ya wajar juga sih. Mungkin habis kita main-main sama kucing, kita bermimpi sama kucing, sedang main sama kucing tapi dalam mimpi. Mungkin ada hal lain lah yang mau disampaikan dalam mimpi itu ya. Mungkin firasat-firasat yang lain gitu ya. Mungkin kalau ada mimpi ular, singa, serigala ataupun tikus mungkin bisa juga, ataupun dikejar anjing gitu ya, dikejar anjing. Itu bisa gejala-gejala gangguan jin. Nah, yang keenam, bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur, macam krok krok gitu, krok krok gitu kan. Itu bisa juga gangguan jin juga. Nah, yang ketujuh, tertawa, menangis atau berteriak pada saat tidur. Nah, ini kalau ada yang seperti itu kemungkinan juga gejala gangguan jin. Yang kedelapan, merintih pada saat tidur. Nah, mungkin merintih kesakitan ataupun merintih apa gitu ya. Nah, bisa juga gangguan jin pada manusia. Nah, yang kesembilan, berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur dan tanpa kesadaran. Itu biasa itu yang disebut mengigau gitu ya, mengigau. Tapi ada nggak di antara kalian seperti itu ya? Nah, yang ke-10, mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat tidur yang tinggi. Wow, dari tempat yang tinggi gitu ya. Macam kayak tiba-tiba langsung langsung sadar gitu ya. Macam sedang tidur tiba-tiba macam mau jatuh gitu. Wah, itu biasanya juga gangguan jin. Tapi nggak semua juga, mungkin dia sedang lagi apa, mungkin sedang menjaga apa supaya dia terjaga, tapi dia terlelap langsung tidur macam kayak gitu kan. Nah, yang ke-11, mimpi berada di kuburan, tempat sampah atau jalan yang mengerikan. Itu biasanya hampir 80% pasien datang pun seperti itu gejalanya. Dan waktu di ruqyah pun sama juga, ada yang muntah, ada yang kesurupan gitu ya, kesarungan gitu. Nah, yang ke-12, mimpi melihat orang aneh seperti tinggi sekali, pendek, atau hitam sekali. Nah, biasanya itu pun sama juga lah, itu emang ciri-cirinya sangat macam kayak 100% gitu ya, gangguan jin. Karena apa? Karena disebutkan di sini seperti orang aneh, seperti tinggi sekali ataupun pendek sekali, macam kurcaci gitu ya, atau hitam sekali. Kita macam tidak nampak mukanya gitu ya. Nah, ini yang terakhir, ke-13, mimpi melihat hantu. Nah, ini 100% ini pasti, ini biasanya orang penakut ataupun ya orang kena gangguan jin juga. Biasanya kan kalau penakut kan lemah semangat gitu ya, ataupun emang nggak berani gitu, nggak berani. Emang orangnya sangat penakut sekali lah gitu ya. Nah, kita masuk ke gejala pada waktu jaga. Nah, di sini menjelaskan pada waktu jaga itu ada 6. Ciri-cirinya ada 6. Itu kena gangguan jin juga pada waktu jaga gitu ya. Selalu pusing. Yang pertama, selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan ataupun lambung. Nah, itu biasanya kena gangguan jin. Kenapa? Lambung pun yang sering diserang jin pun dari lambung, ini biasanya dari lambung. Ini ya. Yang kedua, selalu berpaling, yakni berpaling dari zikrullah, sholat, dan ketaatan lain. Nah, biasanya itu emang seperti itu ya. Biasanya seperti itu gejalanya waktu sadar gini ya. Nah, yang ketiga, linglung pikiran. Macam kayak linglung, dipanggil-panggil, dia macam kayak lagi memikirkan sesuatu, linglung, ataupun
nggak sadar gitu ya, tapi kita tetap matanya pun kebuka macam gini saja kayak melamu juga, itu bisa juga. Yang keempat, sering lesu dan malas. Nah, hati-hati nih, ini bisa juga gangguan jin. Sering lesu dan malas. Nah, yang kelima, kesurupan atau disebut sumbatan saraf. Macam orang kesurupan, tahu sendirilah orang kesurupan seperti apa ya. Itu memang 100% ini gangguan jin ini ya, yang kesurupan ini ya. Tapi ada juga itu orang yang kayak orang stres, itu pun bisa juga melamun tiba-tiba langsung kesurupan. Nah, makanya jangan sering melamun, sering berzikir supaya tidak terkena gangguan jin. Nah, yang keenam, rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Macam itulah sakit kaki, ternyata ada jin yang ikut di kakinya, macam diikut di kakinya, ditarik di kakinya gitu ya. Seperti halnya yang disebutkan ini, ada cerita ya, ada cerita. Yang terakhir ada cerita. Ini ada cerita dari Syekh Wahid. Seorang wanita sakit pernah datang pada Syekh Wahid, lalu dia berkata, "Apa penyakitmu?" Wanita itu menjawab, "Kakiku sakit." Nah, Syekh mengira penyakit rematik. Tetapi Syekh berkata, "Bagaimana kalau kita cek dengan membaca Al-Quran?" Dan ternyata ada jin yang menempel di kakinya. Lalu jin itu berbicara memberitahukan bahwa dia memegangi kedua kaki wanita tersebut. Wah, itu ya, dipegangi kakinya. Ternyata sakitnya itu bukan karena macam gout, macam rematik dan lain-lain, itu kan ternyata dipegangi oleh jin di kedua kakinya. Kemudian Syekh perintahkan agar keluar demi taat pada Allah. Lalu jin itu pun keluar. Alhamdulillah, dengan izin Allah itu dibacakan ayat-ayat tersebut dan keluar gitu ya. Sehingga wanita tersebut berdiri tanpa merasakan sakit yang dirasakan sebelumnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah sudah dikasih ruqyah dan alhamdulillah jin itu keluar ataupun tidak memegangi kaki wanita tersebut dan keluar dengan izin Allah. Langsung wanita tersebut langsung sembuh. Nah, segala keutamaan dan karunia hanyalah bagi Allah. Itulah cukup sekian gejala-gejala gangguan jin pada manusia yang dijabarkan di video kali ini. Alhamdulillah, nanti next video selanjutnya mungkin membahas tentang bab-bab yang lain. Mungkin boleh komen di komentar di bawah ini ya. Oke, saya Muhammad Siddiq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.